Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair ayuhat talaba, sobahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Fa insyaallah kullukum bil khair. Baik, madza darsunal an? Darsunal ana al-fiqhu. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang fikih. Nah, seperti biasa, marilah kita berdoa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang sempurna, pemahaman yang sempurna, dan kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Mari kita baca dengan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, siswa-siswi MTS Fatahillah yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab toharo. Apa? Bab toharo. Ya, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sholat fardu. Ya, sholat fardu yang 5. Nah, ini ada berkaitannya. Ya, bagaimana kita yang kemarin sudah Bapak jelaskan menghadap ke Allah harus dengan keadaan suci, bersih, ya, terhindar dari najis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab toharo. Oke, kita akan mulai. Mohon diperhatikan. Yang pertama, nah, di sini ada pengertian toharo. Apa itu toharo? Toharo menurut bahasa artinya bersih. Nah, bersih menurut istilah syar'i adalah bersih dari hadas dan najis. Bersih dari hadas dan najis. Terus berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Nah, maksudnya ini yaitu bersih itu pakaian kita bersih, badan kita bersih. Terus tempat yang kita gunakan juga harus bersih. Itu toharo. Apalagi ketika kita mau sholat, ya, itu wajib bersih. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, apabila seandainya tempat itu atau badan kita, pakaian kita itu tidak bersih, ya, ada najisnya. Nah, itu kita bisa membersihkan dengan cara mencuci dengan air yang suci. Nah, sekarang kita akan bahas air suci itu air yang bagaimana. Oke, tadi sudah mengerti insyaallah apa toharo, atau toharo adalah bersih. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada macam-macam toharo. Secara umum toharo dibagi menjadi 2, yaitu toharo ma'nawiyah dan toharo nisiyah. Nah, ini pengertiannya. Toharo ada 2 pengertiannya. Jadi bersih itu ada 2. Yang pertama toharo ma'nawiyah dan toharo nisiyah. Toharo ma'nawiyah yaitu toharo kolbu. Ya, toharo kolbu, toharo hati, ya, adalah bersuci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid, melakukan kegiatan amal soleh. Nah, ini maksudnya hati kita itu harus bersih, nggak boleh syirik, ya, dan maksiat dengan cara bertauhid, ya, melakukan kegiatan amal soleh. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita harus melakukan amal soleh. Nah, hati yang bersih itu bukan hanya dari kita itu
apa namanya, bersuci dengan air, tidak. Kalau hati dibersihkan dengan amal ibadah, berzikir. Nah, dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan, ala bizikrillahi tatma'inal qulub. Dengan berzikir, hati kita akan tenang, ya. Dengan berzikir kita akan bersih hati kita. Penyakit hati itu ada iri, dengki, marah, nah, sirik, hasad. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu adalah penyakit-penyakit hati. Ya, kita iri sama teman kita. Dia punya misalkan pakai baju baru, tas baru, sepatu baru. Nggak boleh iri, iri. Karena Allah sudah mengatur rezekinya masing-masing. Nah, bagaimana kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Jadi kita tidak boleh iri. Nah, itu salah satu penyakit hati. Nah, ini toharo maknawiyah. Jadi hati kita juga harus bersih, bukan pakaian aja. Terus bukan badan kita, tempat. Nah, oke. Lanjutnya. Nah, toharisia atau toharo badan. Jasmani adalah mensucikan bagian tubuh dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Najis dan segala kotoran. Nah, ini baru kita hisia itu ya mensucikan bagian dari tubuh kita, ya, dari pakaian, ya. Kalau seandainya misalkan kita lagi ke kamar mandi, nah ini nih harus perhatikan nih. Kalau ke kamar mandi itu kita lagi buang air kecil, nah itu harus dipastikan harus sudah benar-benar keluar, ya. Setelah itu baru disiram dengan air, ya. Kalau seandainya benar-benar sudah ini disiram dengan air, udah keluar, buang air kecilnya, itu insya Allah sudah bersih dan suci. Nah, jangan sampai juga apa? Jangan sampai juga terkena dengan cipratan, ya, air kencing kita itu. Kalau seandainya baju kita kena dengan cipratan air kencing itu najis, ya. Berarti pakaian kita udah kena najis. Oke. Nah, ini tahar hisia. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada klasifikasi air dan penggunaannya dalam bersuci. Nah, yang kita akan bahas eh, airnya. Ya, tadi kalian sudah tahu. Nah, kemarin juga dijelaskan. Ya, nah, kalau bersuci itu dengan pakaian itu cukup dengan air. Tapi air yang bagaimana yang bisa kita gunakan, ya? Karena bukan sembarang air. Oh, nanti ada yang pakai eh, minuman. Nah, nggak bisa, belum tentu bisa itu, ya. Nah, ini kita akan bahas. Ada yang pakai es, es teh, es jeruk. Nah, itu. Nah, kita lihat di sini air suci dan mensucikan disebut air mutlak, ya. Air suci dan mensucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Air mutlak ada 7 jenis, ya. Ada 7 jenis air mutlak. Nah, air yang bisa kita pakai untuk bersuci, mensucikan diri kita, mensucikan pakaian kita. Yang pertama, air hujan. Nih, air hujan suci, ya. Dalam ajaran agama Islam, ya, air hujan, air laut. Nah, air laut juga, air sungai, air sumur, air mata air salju, air dan hasil hujan es. Nah, ini ada 7. Nah, ini semua air yang tadi sudah kita sebutkan, sudah Bapak sebutkan, itu air yang suci, air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Oke. Selanjutnya. Nah, klasifikasi air.
dan penggunaannya dalam bersuci. Nah, tadi udah Bapak jelaskan kan? Kalau seandainya kita mau bersuci, jadi kita harus menggunakan air. Tapi kita akan bahas air yang bagaimana yang bisa kita gunakan. Yang pertama, air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Nah, air itu kalau bahasa kita dijemur. Dijemur ya dengan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Nah, seperti besi atau tembaga, nah itu bisa kita jemur. Jadi bahannya embernya itu dari besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan. Hanya saja makruh bila dipakaikan untuk bersuci. Secara umum air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda. Tak mengapa bila dipakai mencuci pakaian atau lainnya. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci, apalagi telah dingin kembali. Nah, itu. Nah, jadi air ini ya hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Ya. Nah, kalau seandainya hanya ya digunakan bila anggota badan atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda. Nah, mengapa bila dipakai pakai mencuci pakaian atau lainnya? Nah, itu bisa ya. Tapi ini kalau untuk bersuci itu makruh ya. Ya, makruh. Oke, ini air musyammas. Selanjutnya, air suci namun tidak mensucikan. Nah, ini apa? Air suci. Ya, yang kayak tadi itu air hujan, ya air sungai, air laut, yang ada 7 tadi air sumur. Nah, itu kan suci. Nah, ini maksudnya apa? Air suci namun tidak mensucikan. Nah, ini artinya air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, pada hakikatnya airnya itu suci. Ya, pada sebenarnya hakikat itu pada sebenarnya air itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun najis. Ada dua macam air yang suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ada dua air yang bersuci, namun tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal. Yang pertama adalah air mustakmal dan air mutaghayyar ya. Air mustakmal, yang pertama air mustakmal, yang kedua air mutaghayyar. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas ya seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Nah, maksudnya apa? Nah, ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis. Nah, maksudnya apa nih? Nah, maksudnya ini adalah pertama kan kita wudhu dengan air keran, ya. Nah, ini kan zatnya itu sebenarnya air suci, ya. Nah, air mustakmal ini air yang telah digunakan, dipakai. Nah, contoh kita wudhu nih, ya. Misalkan wudhu. Nah, di bawahnya ini ada wadah atau ada ember. Nah, kita udah pakai wudhu, setelah itu jatuh ke air itu. Nah, nih air ini nih. Nah, air yang di ember ini yang dinamakan air mustakmal, ya. Air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, ini yang namanya air mustakmal. Nah, ini air suci namun tidak mensucikan. Nah, terus air ini setelah kita pakai bersuci, air yang di ember yang tadi kita udah wudhu, di bawahnya ada ember, terus kita wudhu, terus tertampunglah di ember di bawah itu. Nah, itu airnya udah nggak suci.
Karena kita sudah pakai untuk berwudu. Nah, itu. Walaupun sebenarnya suci, tapi itu disebut dengan mustakmal yang sudah dipakai. Oke. Entum sampai sini. Jadi air mustakmal itu yang sudah kita pakai. Ya, dari wudu, dari mandi gitu. Terus lanjut. Klasifikasi air dan penggunaannya dalam bersuci. Nah, air suci namun tidak mensucikan. Adapun air mutaghayyir yang tadi. Yang tadi mustakmal. Nah, sekarang kan tadi ada dua. Yang tadi udah Bapak udah jelaskan. Yang pertama tadi mustakmal, sekarang air mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifat disebabkan tercampur dengan barang suci yang lainnya dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Nah, jadi air yang berubah sifatnya, tercampur. Sebagai contoh, air mata air yang masih asli, ia disebut air mutlak, air suci. Dengan nama air, mata air, ketika air ini campur dengan teh, sehingga terjadi perubahan pada sifatnya, maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama ini menjadi air mata air kehilangan kemutlakannya. Nah, ngerti kan? Nah, nih Bapak jelaskan. Jadi air mutaghayyir itu berubah sifatnya. Contoh, kita minum air mineral. Ya, air mineral itu dari mata air. Diambil dari mata air, kita kumpulkan. Nah, air itu suci. Nah, ketika misalkan kita masak, setelah itu kita buat teh atau buat es jeruk atau buat es teh atau buat jus pakai air mutlak. Nah, air teh ini jadi tidak suci. Nah, jadi zatnya itu udah hilang, udah ada perubahan warna. Seharusnya air suci itu jernih, bening. Nah, ini udah jadi berubah jadi teh coklat warna teh. Setelah itu jadi jeruk, jadi kuning. Nah, air itu sudah tidak suci. Jadi nggak boleh ya. Misalkan kita lagi jalan tuh. Nah, di pertengah perjalanan jauh nggak ada air, kita mau sholat, ternyata kita bawa nih ya teh botol yang besar. Wah, ini gimana mau wudhu? Nah, setelah itu kita boleh gak wudhu dengan air teh botol itu? Ya tidak boleh karena airnya sudah berubah menjadi teh. Nah, itu kan kalau seandainya memang benar-benar tidak ada air, dalam ajaran agama Islam, wudhu bisa diganti dengan tayamum. Oke, paham Tom? Jadi tadi yang pertama air mustakmal yang sudah digunakan, setelah itu ini air mutaghayyir. Mutaghayyir yang sudah berubah sifatnya. Jadi aslinya air itu adalah bening, jernih. Nah, itu air untuk bersuci. Sama seperti air sungai, terus air sumur, nah, terus air hujan. Nah, yang tadi 7. Selanjutnya, klasifikasi air dan penggunaannya dalam bersuci. Air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih namun berubah salah satu sifatnya warna, bau atau rasa karena terkena najis tersebut. Nah, klasifikasi air dan penggunaannya dalam bersuci ini. Air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah ataupun lebih namun berubah salah satu sifatnya. Contohnya bagaimana nih? Nah, ini air itu ada dalam agama Islam itu disebut ada 2 kulah ukurannya. Ya, itu seperti satu ember, itu satu kulah, 2 ember yang besar. Nah, itu ada takarannya. Kalau seandainya nggak nyampe 2 kulah, itu kita tidak diperbolehkan untuk berwudu. Ya. Nah, ini kalau air mutanajis ini apabila
misalkan dalam ember ada bak kamar mandi itu kan besar nih. Nah, ya, nah di bak ini kita misalkan terkena, ya, terkena kotoran, misalkan, ya, ini misalkan, ini hanya misalkan di atas rumah kita ada cicak. Nah, air cicak itu buang kotoran BAB, jatuhlah ke air, ada tai cicak. Nah, kalau seandainya air itu lebih dari 2 kula tuh berapa liter, ya? Itu 2 kula itu banyak, ya. Nah, itu kalau seandainya tidak sifatnya, warnanya, bau atau rasanya, ya, tidak mempengaruhi, air itu masih bisa digunakan, ya. Itu 2 kula itu seingat Bapak tuh 100 mililiter. 100 apa 1000 mililiter? 100. Ya. Nah, jadi itu ember besar, bukan ember yang itu, ini ember besar nih. Ya. Ini ember besar. Nah, itu atau tempat penampungan. Nah, kalau seandainya itu ada tai cicak yang jatuh, ya, tidak berubah sifatnya. Sifatnya itu air masih jernih. Nah, terus atau warna. Warnanya itu masih jernih, bening, nggak bau, nggak ada rasanya, ya, nggak bau. Nah, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau seandainya sudah berubah, ya, itu tidak bisa digunakan. Itu namanya disebut air mutanajis. Ya, tidak bisa digunakan, ya. Terus kalau seandainya di bawah 2 kula, ya itu udah pasti nggak akan bisa, ya. Syaratnya itu 2 kula gitu. Itu air mutanajis. Paham tuh? Ya, tadi ada air mutagoyar, mustakmal, air mutanajis. Lanjutnya, syarat dan rukun toharo. Nah, ini syarat dan rukun toharo yang harus diperhatikan. Ada syaratnya, ada rukunnya. Syarat wajib toharo. Nah, syarat wajib toharo ini ada Islam. Nah, harus agama Islam, berakal, balik, masuk waktu sholat, tidak lupa, tidak dipaksa, berhenti dari haid dan nifas. Nah, itu yang perempuan. Jadi ketika haidnya sudah selesai, nah itu baru kita bisa toharo, ya, bersuci untuk melakukan sholat. Terus ada air atau debu tanah yang suci. Nah, ini bisa dijadikan, nah, yang tadi Pak Musa bilang, ya, tanah atau debu yang bisa suci itu bisa kita jadikan buat tayamum. Berdaya melakukan mengikuti kemampuan. Maksudnya berdaya melakukan mengikuti kemampuan itu mempunyai ilmu, ya, tahu tata caranya. Oke. Rukun wudhu. Nah, ini rukun wudhu. Kalau sholat, kemarin udah dibahas sholat, waktu-waktu sholat. Nah, sebelum sholat kita wajib wudhu. Nah, jadi kita harus melakukan wudhu sebelum sholat. Nah, dalam wudhu ini ada rukunnya. Nah, rukunnya ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau seandainya ditinggalkan, berarti tidak sah wudhunya. Yang pertama apa? Niat dalam hati. Ya, kita niat dalam hati sudah diajarkan. Gimana niatnya? Nawaitul wudu'a li rabbil hadasi asgori fardhalillahi ta'ala. Niat. Nah, setelah itu apa? Membasuh muka. Nah, membasuh muka kita nih. Nah, membasuh muka. Nah, jadi niat membasuh muka, mencuci kedua tangan sampai siku. Sampai siku. Nih. Nah, ini biasa nih yang harus diperhatikan. Misalkan tangan panjang harus dilipat dulu, harus sampai atas. Harus sampai melebihi sikunya, tangan bajunya. Kalau pakai baju tangan panjang. Nah, 2. Mengusap kepala. Nah, mengusap kepala. Oh, usap kepala.
Terus mencuci kedua kaki, ya, mencuci kedua kaki. Nah, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini juga harus perhatikan, ya, digulung celananya sampai di atas mata kaki. Ya, kalau lebih aman sampai betis. Nah, kita cuci nih satu-satu, kanan dan kiri. Yang terakhir berurutan atau tertib, ya. Jadi berurutan atau tertib. Nah, Pak, terus gimana kalau hidung? Nah, hidung terus kan ada yang hidung, ada yang telinga. Tuh, kalau wudhu pakai telinga, hidung, ya. Nah, itu sunnah. Nah, yang wajibnya ini rukun wudhu ada 6. Nah, kalau seandainya kamu melewatkan berarti tidak sah wudhunya. Ya, paham Tom? Jadi ada 6 pertama niat. Nah, jadi kumur-kumur gimana Pak? Itu sunnah. Sunnah tidak termasuk dalam rukun wudhu. Kumur-kumur kan ada orang tuh kumur wudhu. Nah, itu sunnah. Jadi kalau seandainya kita cuci tangan dulu, itu juga sunnah. Boleh gak langsung ke wajah? Boleh, tapi sebelum ke wajah kita harus doa dulu, niatin. Ya, jadi contoh gini. Nah, nih kita ngambil wudhu, niat dulu. Nah, waitul wudu'a li rabbil hadasi asgori wardo lillahi ta'ala. Baru dah. Nah, tuh. Nah, berapa kali? 3 kah? 3 kali. Air langsung. Nah, jadi boleh nggak pakai kumur-kumur dulu? Nggak boleh kalau kita nggak pakai kumur-kumur. Hidung, nggak pakai hidung, boleh. Nggak pakai telinga, boleh. Yang penting ini yang 6. Niat membasuh wajah, habis wajah tangan habis siku, kepala, barukah kaki. Nah, itu berurutan. Nggak boleh habis wajah, ya, terus kepala dulu. Habis itu kaki baru tangan. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak tertib. Oke, Pak Imtum, ada berapa tadi? Ada 6. Lanjutnya, hikmah toharo dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hikmahnya. Untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan ibadah. Dengan bersih badan dan pakaian, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain karena Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kebersihan dan kesuaiannya. Terus menunjukkan seorang memiliki iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan menjaga kebersihan membuat kita tidak mudah terserang penyakit. Dengan menjaga kebersihan menunjukkan cara hidup yang sehat dan disiplin. Nah, kita juga sudah tahu kan, ya, hadisnya. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, ini tadi kita belajar tentang air-air yang digunakan untuk bersuci, ya, agar kita bersih, apalagi menghadap Allah. Nah, tuh di sini tuh tadi sudah dijelaskan, ya, kalau seandainya kita bersih, nah, kita akan terhindar dari penyakit, penyakit gatal, penyakit lain sebagainya. Apalagi kalau tadi kan ada dua, ya, maknawiyah dan hisiyah, ya. Jadi bukan pakaian juga, hati kita bersih, ya, nggak boleh iri, sombong, riya. Nah, itu kebersihan hati. Dengan apa menjaganya? Menjaganya dengan berzikir, berdoa, sedekah. Nah, itu salah satu membersihkan apa? Hati agar bersih, ya. Nah, kalau seandainya pakaian yang tadi udah dijelaskan, nah jadi dalam hidup manusia ada dua yang diperhatikan kebersihannya. Kebersihan hati dan kebersihan badan dan pakaian, ya. Seperti itu, ya. Jadi kita harus bersih hati kita, terus kita bersih pakaian kita. Nah, di sini dengan bersih badan pakaian seorang tampak cerah, wajahnya tuh cerah, ya. Jadi nggak perlu lagi ini yang perempuan misalkan pakai pakai bedak yang tebal, nggak perlu. Islam itu sudah mengajarkan cukup berwudu dengan benar tuh. Jadi wajah kita akan cerah,
ya, dan kita kan sehat dan dijauhi oleh penyakit. Nah, ini juga apa? Dari kebersihan juga ya mencirikan iman seseorang. Kalau seandainya orang itu beriman, pasti orang itu bersih, suka kebersihan, ya. Dia enggak suka dengan yang kotor, ya. Nah, contoh bersih itu dari lingkungan kamu, dari kamar kamu, dari di rumah, ya, dari di kelas. Kamu jaga dari meja kamu yang kamu ini, kamu jaga. Ya, kebersihannya membuang sampah jangan dimasukin kolong meja, sampai bau. Ada dikasih apa namanya bekal untuk makan, lupa, ada yang nggak dibuang, wah itu bau, ya. Nah itu kurang bersih, ya. Itu cepat ya terserang penyakit ya dan juga mencerminkan iman seseorang umat Islam dengan menjaga kebersihan menunjukkan cara hidup yang sehat dan disiplin. Fahim dom? Oke, nah itulah toharoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah dia jelaskan air-air yang sudah bisa kita gunakan untuk toharoh. Oke, nah sudah selesai. Alhamdulillah materi kita bab toharoh pada kesempatan kali ini. Ya, jadi setelah ini kalian harus menjaga kebersihan, sudah tahu bagaimana air yang harus digunakan untuk bersuci, untuk bersih-bersih, untuk wudhu. Nah, tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi sekarang kita harus menjaga kebersihan hati dan kebersihan jasmani, badan kita dan pakaian kita seperti itu. Jadi kalau seandainya kita bersih, ya, insya Allah hidup kita akan sehat, ya, pikiran akan tenang, jernih, positif, dan juga hati kita akan tenang, ya, itu. Nah, jangan lupa bagaimana tadi tata caranya udah, air yang digunakan sudah Bapak jelaskan. Jadi sekarang kalian tinggal mempraktikkan, ya. Itu saja dari Bapak. Kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilal liqa. Bapak akhiri dan sampai jumpa kembali nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kita harus semangat. Oke.